Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 8. Gimana liburannya? Lumayan lama ya kita nggak ketemu. Semoga sedikit liburan kemarin bisa diri kalian untuk persiapan belajar hari ini dan seterusnya. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi dan ini adalah kisi-kisi dari untuk persiapan UKK kalian ya. Ibu akan merangkan 2 materi sekaligus tapi enggak ini kok, enggak banyak. Yaitu yang pertama sudut pusat dan sudut keliling dan kedua tentang peluang ya. Peluangnya hanya ruang sampel saja. Oke. Yang pertama, jadi kita tahu dulu ya, sudut pusat dan sudut keliling itu apa sih? Nah, gambarnya kayak gini nih, kalau sudut pusat itu biasanya ciri-cirinya tengah-tengahnya tuh ada huruf O. Jadi POR adalah sudut pusat. Sedangkan kalau tengah-tengahnya bukan O atau tengah-tengahnya misalnya huruf yang ada di bagian lingkaran nih ya, bagian misalnya kayak Q gitu, pokoknya bagian yang ada di lingkaran namanya sudut keliling gitu ya. Itu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kalau ingin mencari sudut pusat, caranya adalah 2 kali sudut keliling. Kalau ingin mencari sudut keliling, caranya adalah setengah dikali sudut pusat atau sudut pusat dibagi 2. Kapan kita bisa pakai rumus ini, Bu? Kalau menghadap busur yang sama. Maksudnya apa sih menghadap busur yang sama? Nah, perhatikan tadi gambar ya. POR itu kan huruf awal sama huruf akhirnya P sama R ya. Nah, maka kalau kita ingin mencari yang sama busurnya, cari juga yang depan dan belakang hurufnya sama-sama PR. Nah, kalau POR sudut pusat, maka sudut kelilingnya adalah PQR. Ya, karena menghadap busur yang sama, yaitu PR. Gampangnya adalah menghadap busur yang sama tuh maksudnya apa sih, Bu? Cari aja huruf depan sama akhirnya sama-sama PR gitu ya kalau dicontoh di POR. Kalau AOB berarti kita bisa cari sudut kelilingnya, cari yang depannya atau belakangnya huruf AB gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh biar lebih paham. Misalnya nih ya, ini diketahui sudut keliling ABC. ABC sudut kelilingnya 50 derajat. Nah, kalau ingin nyari sudut pusat gimana? Berarti kita nyari AOC gimana? Perhatikan kalau AOC itu kan depan sama belakangnya AC. Yang diketahui juga ABC huruf belakang depan sama belakangnya juga AC. Maka langsung aja kalau ingin mencari sudut pusat tuh yang tengah-tengahnya O, maka caranya dikali 2 saja, yaitu 2 kali 50 derajat sama dengan 100. Mudah ya? Jadi kalau ingin mencari sudut pusat hanya dikali 2 gitu ya. Nah, contoh berikutnya, kalau ingin mencari sudut keliling, perhatikan tuh AOC 55 derajat. Nah, AOC itu kan sudut, kalau tengah-tengahnya O sudut pusat. Sekarang kita pertanyaannya nyari ABC. ABC itu adalah sudut keliling. Nah, kalau sudut pusat sama sudut keliling gimana caranya? Kalau ingin nyari sudut pusat dikali 2, tapi kalau ingin nyari sudut keliling dibagi 2. Wah, ya udah deh, 55 dibagi 2 atau setengah kali 55 sama dengan 27,5 derajat. Paham ya? Nyari sudut keliling caranya dibagi 2. Pokoknya sudut keliling itu tengah-tengahnya bukan huruf O biasanya, oke? Selanjutnya kita akan tahu tentang sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi, apa sih maksudnya menghadap busur yang sama? Jadi misalnya nih ya, AOE kan itu sudut pusat ya. Nah, kalau tengah-tengahnya bukan huruf O, maka dia disebut sudut keliling. Contohnya ACE sudut keliling, ABE sudut keliling, ADE sudut keliling. Nah, kalau lihat deh, ABE, ACE, ADE itu kan huruf depan sama akhirnya itu sama-sama AE. Maka dia itu menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Jadi kalau ABE-nya 30, maka ACE-nya 30 dan ADE-nya juga 30 gitu ya. Nah, Ibu punya sedikit tambahan untuk contoh soal ini ya. Jadi kalau misalnya nih kalian diketahui sudut ABE sama ACE sama ADE
misalnya totalnya dia 90 derajat. Nah, sudut pusatnya gimana? Nah, kan dikasih taunya ABE tambah ACE tambah ADE 90. Karena ABE, ACE, ADE sama, ya udah berarti 90 dibagi 3 dulu pertama. Karena kan dia besarnya sama ya. Tadi totalnya 90. Berarti berapa tambah berapa supaya 90. Yaitu udah 90 bagi 3 aja. Oh, berarti sudut kelilingnya dibagi 3 dulu. Setelah dapat sudut kelilingnya dibagi 3, maka kita dapat sudut pusat deh. Sudut pusat dikali 2, yaitu 30 kali 2, 60. Itu contohnya ya. Nah, ini ada juga contoh yang lain nih ya. Di sini sudut pusatnya 64. Nah, maka ACB gimana ACB? Lihat aja ACB ya sama-sama AB, ADB, AEB ya sama-sama busurnya AB. Kalau sudut pusatnya 64 berarti nyari sudut keliling tinggal dibagi 2 ya. 64 bagi 2 sama dengan 32 derajat. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang buat kisi-kisi juga nih, buat kisi-kisi UKK ya. Jadi pertama kalian ingat dulu yang namanya sudut saling berpelurus jumlahnya 180 ya. Yaitu misalnya di sini maaf ya, itu salah, bukan 100 derajat. Jadi AOC-nya itu 80 derajat. Ini 100 derajatnya belum diralat ya. Jadi AOC-nya 80 derajat. Nah, ditanya BAC. Nah, untuk mencari sudut BAC, kita harus cari dulu BOC. Nah, AOC sama BOC ya. AOC sama BOC. AOC itu berarti ya tengah-tengahnya huruf O ya. BOC juga tengah-tengahnya huruf O. Kalau AOC tengah-tengahnya di O, berarti yang kiri ya AOC-nya. Kalau BOC yang kanan. Nah, maka mencarinya adalah tinggal 80 ditambah berapa supaya jadi 180. Ya udah berarti 180 dikurang 80 ya. Jadinya BOC-nya 100 gitu ya. Jadi pertama cari dulu pelurusnya. Gimana caranya nyari pelurusnya, Bu? 180 derajat dikurang sudutnya itu. Kemudian dibagi 2. Mudah ya? Oke, selanjutnya peluang. Nah, nyari peluang itu ini sedikit pengertian ya. Yang namanya peluang itu kita kenalan sama percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Kalau percobaan itu kegiatan yang dilakukan untuk mencari kemungkinan. Ya, kalau ruang sampel itu nanti akan Ibu bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi ruang sampel ini contohnya dadu, ruang sampelnya 6. Kalau titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi kayak dipisah 1, 2 gitu ya. Next, nah ini ruang sampel koin logam. Nah, kalau ruang sampel 1 koin itu ada 2, yaitu gambar sama angka. Kalau 2 koin berapa, Bu, ruang sampelnya? Yaitu 2, karena ada 2 koin berarti dipangkatin 2, 4. Kalau 3 koin berarti di 2-nya dipangkatin 3, jadinya 8. Jadi kalau masih benda yang sama, kalau makin banyak tinggal dipangkatin aja ya. Kalau ada 4 koin gimana, Bu? Berarti 2 pangkat 4 ya, yaitu 16. Hati-hati ya, 2 pangkat 3 jangan sampai 6 ya. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Kalau ruang sampel dadu, kalau 1 dadu 6, kalau 2 dadu ya 6 pangkat 2, 3, 6. Kok banyak banget, Bu. Nah, ini contoh gambarnya nih ya kalau 2 dadu. Kalau dihitung totalnya dari 11, 12, 13 tuh yang ada kotak putih tuh, maka totalnya adalah 36. Bu, gimana sekarang kalau ada 2 benda yang berbeda? Kalau 2 benda yang berbeda caranya dikali ya. Contohnya 1 dadu 1 koin. 1 dadu berapa tadi? 6 ya. 1 koin 2. 6 kali 2, 12 gitu ya. Nah, kalau 1 dadu 2 koin. 1 dadu berapa? 6. 2 koin 2 pangkat 2 ya, yaitu 24. Kalau 2 dadu 2 koin, Bu. 2 dadu 6 pangkat 2. Kan 1 dadu 6 ya. 2 dadu berarti 6 pangkat 2. 2 koin 2 pangkat 2. Nah, lihat tadi sebelumnya ya. Kalau 2 dadu itu ruang sampelnya 36, kalau 2 koin ruang sampelnya 4. Berarti 36 kali 4 144. Nah, ini benda-benda lain nih contohnya ya. Kalau benda lain misalnya kartu bridge. Kartu bridge itu kayak kartu yang ada as, queen gitu ya. Itu 52.
Kemudian, sampel dari huruf misalnya huruf apapun ya, misalnya di sini, Ibu kasih contoh huruf matematika. Ruang sampelnya berapa tuh matematika? Ya kamu hitung aja matematika hurufnya apa? M-A-T-E-M-A-T-I-K-A, totalnya adalah 10 ruang sampelnya. Nah kalau ada benda lain, misalnya bola kuning ada 3, bola merah ada 12, bola hijau ada 5, ruang sampelnya adalah seluruh bola, yaitu 20, gitu ya. Oke, terima kasih latihan soalnya biasa di deskripsi video YouTube. Semoga kalian paham ya, kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.